Di episode kali ini gue akan melanjutkan penelusuran kekayaan budaya yang ada di Bali. Dan pastinya, welcome back to Fadipo Trip, Jelajah Dewata. Masih dengan kendaraan yang sama, hari ini gue akan mengeksplor beberapa tempat di Bali. Dalam perjalanan menuju destinasi pertama, gue menyadari satu hal. Ternyata benar, julukan Pulau Seribu Pura sangat pantas diberikan. Mulai dari gapura yang berderet sepanjang jalan, Bali benar-benar mempertahankan nilai luhur mereka, terutama pada bangunan-bangunannya. Pagi ini, tempat pertama yang gua kunjungi adalah sebuah rumah makan yang mungkin terlihat sederhana, namun ternyata sangat syarat akan makna dan tinggi akan nilai budaya. Ini dia, nasi tekor. Olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. So, ladies and gentlemen, please welcome Pak Tekor dan Bu Tekor. Saya dipanggil kakek Tekor. Ini neneknya di sini berdua kita jualan nasi tekor, nasi campur Bali di Kertalangu. Ya, tekor itu tempat makan, bentuknya segitiga, beralaskan daun. Ya, itu umum dipakai makan di kampung-kampung di Bali. Ya, kebetulan ini tempat dulunya sawah. Pemiliknya Pak Ketut Siandana. Kakek diberi tempat untuk berjualan, membuat warung nasi tekor, nasi campur Bali. Ya, jadi kalau kakek perhatian dari perjalanan di bergaul, di desa, di kampung, itu kebanyakan kakek perhatiin awalnya orang dari makan. Dilihat di sana banyak jenis-jenis makanan yang bermacam-macam, terutama di anak-anak, di sekolah dasar, itu makanannya nggak tahu apa. Jadi dari sana supaya bagaimana orang sehat, mulai dari generasi anak-anak dan merubah kualitas manusianya, mungkin dari makan, sehingga makan itu harus sehat. Makanya kita berusaha berjualan seperti ini, membuat nasi tekor yang sehat dari bahan-bahan alami. Ya, belajar dari petani, kita mencari jahe untuk masak sama jamu juga beda. Makanya ini untuk pupuk ini. Daun-daun ini untuk pupuk ke sawah, jadi serai, jadi pisang, jadi daun. Gitu. Jadi diproses menjadi makanan yang istilahnya olah rasa, membuat orang itu sehat gitu. Karena kita kan kaya dengan rempah, dengan bahan-bahan asli. Kalau itu diolah dengan benar, itu kita menjadi bangsa yang sehat dan kuat. Hanya dari makan. Jadi semuanya itu berawal dari makan. Begitu. Kalimat tersebut ternyata menjadi penggambaran utuh buat gue mendeskripsikan tempat ini. Masakan yang dihidangkan benar-benar membuat gue seperti kembali ke masa-masa yang kaya akan rempah. Selain rasa, rumah makan ini mendapatkan nilai lebih dalam mempertahankan tradisi budaya. Iya, jadi kita membuat nasi tekor seperti tadi, kita melihat di masyarakat berkembang itu baik semua. Kita berjualan lah pada umumnya, berjualan ya makanan yang sekarang orang bilang kuliner. Tetapi biasanya berjualan saja. Kalau kita nasi tekor berawal dari sebuah bahasa, olahan masa lalu, rasa masa kini, kuliner masa depan. Jadi kita memasak adalah untuk generasi yang akan datang, kita sudah buat dari sekarang. Itu salah satu. Ya, jadi dengan lingkungan, terutama di samping makanan, kita juga lingkungan sosial sendiri. Jadi bahasa kakek itu namanya pengakuan, di mana kita sudah diakui oleh orang, masyarakat, pemerintah. Namanya pengakuan itu disenengin lah seperti keluarga, itulah hidup. Kalau menurut kakek begitu, jadi bukan harta.
Satu tekor itu cuma 25.000. Sudah lengkap. Ada ayam serapahnya, ada ayam serolomonya, ada satenya, ada kacang, ada urap sama lawar, sama telur crispy. Ada satenya. Itu 25.000. 25.000 Ya. Kami halal di sini supaya Nusantara bisa masuk. Jadi di sini kita bukan hanya menu saja, kita juga suasana, termasuk kemudian kita juga memberi pelayanan, kita juga rasa, nah, terutama di sini rasa itu sudah termasuk 25.000. Jadi yang penting itu adalah rasa, rasa kita melayani, rasa dari makanan, rasa dari lingkungan, itu yang membuat sebuah pemikiran ke depan dengan lingkungan, tambahkan sedikit, dia menjadi sebuah museum boga pertama di Bali. Ya, kalau dari pertanyaan yang kita jawab, sepertinya kita awali dari, memang bahasanya adalah dari hati kita itu sudah dijodohkan oleh beliau, oleh Tuhan, dan itu kita merasa sudah pada waktu kita masih anak-anak lah, masih meraja, bahwa kita sudah tahu feelingnya bahwa nenek ini jodohnya kakek. Itu pertama yang mengawali, nggak tahu entah kenapa, karena memang merasa padahal belum begitu kenal, kok seperti jodoh kita. Nah, jadi kita lama dalam lingkungan pergaulan, dan di sana timbul rasa. Nah, rasa ini kembali menguatkan dari semuanya yang sampai sekarang. Jadi Kuncinya rasa. Kalau semuanya kan dari hati. Ya, memang sih ya, namanya satu rumah tangga itu kan ada aja. Cuman kami kadang-kadang kalau misalnya salah paham, misalnya kakek nasehatin nenek diam dulu. Nanti kalau nenek agak sedikit ngegas gitu, kakeknya diam dulu. Nanti setelah kita artinya mau nonton TV dan sebagainya, istirahat malamnya, kakek bilang yang tadi ini ya. Nenek juga imbasi supaya besok-besok kakek jangan gitu. Malahan tambah mesra. Itu kan kayak bumbunya. Iya. Mungkin tadinya kurang solusinya garam. itu tadi ya. Iya. dulu Iya. Ya. Harus, mungkin kalau sebagai juga perlu dicontoh, intinya suami istri salah satunya harus mengalah. Mengalah. Itu saja. Harus biar yang wanita maupun yang laki tidak ada jeleknya, mengalah. Ya. Kan sudah dijodohin tuh. Iya. Memang harus ada bumbu-bumbunya. Itu udah Iya. pasti ada. Iya, nggak usah harus pisah, nggak boleh. Ya. Itu nggak boleh. Iya, harus bumbunya itu justru untuk memperenak, bukan harus pisah. Kan masalah di sana. Nanti akan semuanya turun-temurun bisa seperti itu. Itu yang kakek lihat. Ya, karena tadi sudah ditanya, jawabannya kan rasa. Jadi bisa timbul rasa itu dari makan, dari hati, dari bergaul. Itu ada rasa aja di sana. Semoga bisa dicontoh sehingga menjadi satu acuan untuk kita ke depan yang lebih baik. Yang penting kita tidak menjual harga diri. Dan mari kita kalau ke Bali jangan lupa mampir ke nasi tekor. Yuk nekor ke tekor. Nah, itu julukan yang diberikan sama anak-anak. Yes. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Mereka mengajarkan cara tersendiri untuk mendapatkan cita rasa terbaik dari sepiring nasi tekor. Selain itu, daun yang sudah digunakan untuk makan nasi tekor akan diolah lagi untuk pupuk kandang. Sebuah rantai pengolahan makanan yang sangat dipikirkan. Dan hal ini mengajarkan gue banyak mengenai sustainable. Rumah makan yang kayak gini nih harus diadaptasi di tempat lainnya. Terima kasih untuk kehangatan dan sepiring nasi tekor yang sangat bermakna buat Fadia Pak Tekor dan juga Bu Tekor. Nambah lagi nih list stop gue kalau di Bali. Astungkare. Dan gue pun melanjutkan perjalanan menuju Pasar Ubud. Pasar tradisional ini menjadi mandatory destination untuk membeli oleh-oleh khas Bali. Mulai dari pakaian, hiasan, makanan, barang-barang antik,
sampai wisatawan cantik bisa dicari di sini. Nyari teman baru bisa juga maksudnya. Di momen gue lagi belanja, terdengar suara menggelegar dari seberang jalan. Setelah mendapatkan info, ternyata sedang berlangsung upacara adat melasti yang diadakan menjelang Piodalan. Cemiu guys, correct me if I'm wrong. Langsung aja, gue keluarin kamera dan mengabadikan momen tersebut. Gak mau ketinggalan momen dong ya. Lagi-lagi sebuah kesan memorable dalam trip gue kali ini. Teriknya matahari tidak menghalangi gue untuk menjelajahi setiap sudut Bali. Indahnya pemandangan serta aksen sudut kota yang selalu menuangkan nilai, memberikan energi positif ke gue untuk terus bersemangat menjelajahinya. To be honest, salah satu faktor yang membuat gue bersemangat mengelilingi Bali tidak lain yaitu motor yang gue kendarai. Kenyamanan yang diberikan dari motor ini membuat gue tahan untuk menjelajahi Bali berjam-jam. Selanjutnya, gue mengunjungi salah satu tempat kerajinan kaca yang terkenal di Bali. Jujur, selama ini gue biasanya cuma beli kaca doang tanpa tahu bagaimana cara bikinnya. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melihat kerajinan tangan yang dibuat penuh dengan hati. This is Saritimbul Glass Factory. Ini nih, sebuah tempat calon diorama budaya, apalagi kalau kita masuk gerbang yang dipahat berwujud barong. Man, this is a masterpiece. Terdapat dua fokus di sini, yaitu kerajinan kaca dan juga kerajinan kayu. Jujur, gue agak bingung awalnya, kok ada kerajinan kayu juga? Om Swastiastu, nama saya Igede Rediawan, salah satu owner dari ST Glass Factory atau Saritimbul Art Gallery. Saritimbul Glass Factory mulainya dari 10 tahun yang lalu, semenjak mengolah limbah gelas kaca. Sedangkan yang ini, karya patung, berawal dari pandemi atau akar-akar besar yang ada di Saritimbul. Awal cerita kami di Saritimbul ini, karena saya selaku owner, kasihan melihat para teman-teman yang di PHK oleh salah satu perusahaan. Jadi kami di sini tampung untuk kami ajak bekerja sama membuat karya patung yang ada di Saritimbul. Sampai sekarang pun karya patung Saritimbul semua punya ciri khas tersendiri. Dan bukan hanya sembarang karya yang kami buat, sebuah karya yang kami buat di Saritimbul itu ada filosofi. Seperti patung yang ada di belakang kami ini, patung Bung Karno, itu awal cerita dari sebuah kegagalan dari anak saya mencari akpol. Dari kegagalan itu sempat anak saya frustasi sampai tidak makan selama 1 minggu atau 2 mingguan. Jadi saya kasih support untuk semangat dalam sebuah karya ini, kamu bisa jadi diingat oleh atau kamu bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin senang dari sebuah karya. Patung Bung Karno yang kami buat di sini rencana akan tingginya 17 meter. Di dalam pulau atau yang kami buat itu, kalau kami cukup kami buat beberapa pulau yang bisa mencakup Indonesia ini. Makanya di dalam pulau itu kami buat ruangan 6x3 dengan tujuan dari anak saya selaku desain atau ide untuk pembuatan sebuah patung ini. Di dalam ruangan itu akan ditaruh buku-buku sejarah agar tujuannya teman-teman atau adik-adiknya dia bisa menikmati sebuah sambil membaca biar tidak bosan. Sekarang zaman gadget katanya, itu biar bisa rajin membaca buat saudara-saudaranya. Apalagi mudah-mudahan ini bisa jadi suatu hari nanti bisa dikembangkan jadi sebuah tempat objek wisata. Jadi sambil membaca, menikmati sambil menunggu giliran foto-foto, dan mudahan untuk kedepannya kami bisa semangat dalam sebuah karya yang ada di Saritimbul Art Gallery ini. Ternyata gue malah tertarik untuk tahu lebih dalam mengenai pahatan-pahatan kayu
yang berbentuk patung dan ukiran lainnya. Kalau background saya sih awal bekerja ke sini memang belajar memahat, bikin bulan matahari. Waktu tahun 97 saya rantau ke sini tamat SD karena orang tua gak ada biaya, saya gak sekolah. Jadi merantau ke sini kerja sama orang, itu memang backgroundnya di carving atau pembuatan sebuah patung atau bulan bintang. Nah dari sanalah saya bekerja terus dipercaya oleh teman-teman, diberikan kepercayaan, dikasih modal atau DP, saya bisa buka usaha sampai teman-teman banyak yang percaya ikut membantu saya berkarya di Saritimbul. Nah target saya sendiri sih dalam sebuah karya, dalam hidup ini saya kepingin sebuah karya menurut saya pribadi itu adalah bisa abadi. Nah seperti tema-tema karya seperti di Resto kami buat juga dengan tema Ibu Pertiwi. Saya sendiri di sini hanya tamu. Bagaimana saya mewariskan buat anak cucu saya ke depannya sebuah karya biar selalu diingat dan bisa menjadi cerminan dalam sebuah kehidupan ini. Nah itu sih harapan saya dan mudah-mudahan saya di Saritimbul ini bisa jadi objek ke depannya yang bisa dinikmati semua kalangan. Nah itu dah. Jadi kalau tips buat anak-anak muda, jangan berputus asa. Karena setiap orang itu udah pasti ada kelebihan masing-masing. Nah jadi kelebihan itu bila mana bisa kita manfaatkan, itu akan bisa menjadi peluang rezeki. Seperti tanpa kami duga awalnya di Taman Saritimbul yang kami buat itu awalnya donasi. Memang terketuk dari hati. Tapi beriringnya waktu, banyak teman-teman pengunjung yang memberikan saran, harus ada budget nih beli untuk tiket, maintenance, untuk perkembangan, biar bisa kita semua nikmati. Jadi biar bisa terjangkau. Bukan uang sih ujung-ujungnya segalanya, tapi kita itu juga perlu uang, penting dalam sebuah kehidupan ini atau sebuah karya yang kita buat. Buat teman-teman, dari sebuah karya di Saritimbul, bila mana bisa menikmati atau menghibur, kami sangat, kata terakhir kami ucapkan, hanya bisa mengucapkan kata terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman dari seluruh Nusantara. Semoga sebuah karya yang kami buat di Saritimbul bisa jadi kebanggaan bersama. Matur sukseme, dan saya tutup dengan pangenjali umat, Om Santi 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 Om. Kita tidak pernah tahu seberapa kuat diri kita sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki. Adalah kalimat konklusi yang gue dapatkan dari berbincang dengan Pak I Gede Rediawan. Melalui tempat ini gue berkontemplasi mengenai pentingnya untuk kita terus turut dalam melestarikan budaya yang diwariskan. Tentunya dengan cara kita masing-masing. Dumo Gilabda Karya, Paredi. Wow, gak kerasa udah banyak pelajaran yang gue recall di episode ini. Tapi ini baru setengah dari perjalanan gue dalam menjelajah Dewata. Selanjutnya, gue akan menjelajah ke tempat-tempat yang lebih sakral mengenai bagaimana kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Bali. So, stay tuned for another journey.